Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatihah Mutiara Ahmad dengan NIM C2401241. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang biologi perikanan, khususnya materi pertumbuhan. Perikanan dapat didefinisikan sebagai suatu interaksi antara komponen biotik perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia. Biologi perikanan sendiri terbagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Yang pertama adalah natural history. Natural history ini merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang sejarah, daur hidup, makanan, serta perkembangan populasi. Yang kedua ada dinamika populasi. Nah, dinamika populasi sendiri ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan, seperti pertumbuhan, rekrutmen, mortalitas, serta stok dan lainnya. Pada subbab materi yang pertama yaitu alat tangkap dan teknik penangkapan. Alat tangkap merupakan aspek yang sangat penting dalam ilmu biologi perikanan. Mengapa? Karena dengan kita mempelajari tingkah laku ikan seperti ruaya, pemijahan, dan lain sebagainya, kita dapat menentukan nih alat tangkap seperti apa yang cocok untuk ikan tersebut, yang efektif, tentunya ramah lingkungan, serta menguntungkan. Submateri yang kedua adalah pengambilan sampel biota uji atau sampling. Pengambilan contoh biota uji atau sampling harus dilakukan dengan benar, karena sampel ini harus mewakilkan dari populasi ikan tersebut. Pertumbuhan merupakan perubahan dimensi seperti volume, berat, panjang, dan jumlah per satuan waktu pada individu, stok, atau komunitas. Lalu selanjutnya adalah pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi, yang kedua pertumbuhan eksponensial, yang ketiga adalah pertumbuhan logistik. Pertumbuhan populasi adalah pertambahan atau penurunan jumlah ikan per satuan waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh kelahiran, kematian, serta migrasi. Yang kedua adalah pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial ini adalah jumlah ikan yang terus bertambah karena ketersediaan sumber daya yang tidak terbatas. Selanjutnya, pertumbuhan logistik, yaitu ada pembatasan makanan, penyakit, atau faktor lingkungan yang menyebabkan populasi dibatasi oleh daya dukung lingkungan. Selanjutnya, dari jenis pertumbuhan, menurut Effendi 1979, pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak merupakan ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, misalnya panjang rata-rata umur ikan pada umur 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan nisbi, yaitu pertambahan panjang atau berat dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan panjang dan atau berat awal. Mengapa sih kita harus mempelajari pertumbuhan pada ikan? Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan jenis ikan. Yang kedua adalah untuk menjaga stok ikan agar lestari. Yang ketiga adalah mengatur penangkapan agar tidak overfishing. Yang terakhir adalah meningkatkan produksi dan nilai ekonomi. Tujuan dari kajian umur dan pertumbuhan ikan, yang pertama adalah untuk mengetahui sebaran yang mendukung produksi. Yang kedua, menduga laju mortalitas. Yang ketiga, menilai daya dukung serta potensi hasil dari stok ikan. Di daerah tropis, analisis yang populer digunakan adalah analisis frekuensi panjang dengan teknik Model Class Progression Analysis atau MCPA, yaitu menelusuri pertumbuhan ikan dari pergeseran modus ukuran berdasarkan data waktu. Adapun tujuan dari
Pengamatan pertumbuhan ikan nih. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisa parameter panjang seperti panjang, berat, dan morfologi. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, serta kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Lalu selanjutnya, ikan sendiri mempunyai pengukuran panjang yang bervariasi seperti misalnya dari mulut ikan sampai ke batasan sirip ini disebut panjang baku. Lalu dari mulut ikan sampai ekor belakang ikan disebut panjang total. Terus dari mulut ikan sampai titik tengah antara dua sirip ekor ini merupakan panjang cagak. Lalu di sini ada dari mulut hingga insang itu adalah panjang kepala. Lalu dari sirip atas hingga bagian bawah bagian bawah badannya merupakan tinggi dari ikan tersebut. Sekian pemaparan materi pertumbuhan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.